Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok F, mata kuliah Teknologi Fermentasi kelas C. Di sini kami akan menjelaskan salah satu makanan dari khas daerah yaitu gatot. Gatot merupakan makanan produk hasil olahan singkong yang melalui proses fermentasi spontan oleh kapang dan bakteri asam laktat. Gatot sendiri merupakan salah satu makanan khas dari daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Karakteristik dari gatot yaitu hitam dan kenyal. Menurut Direktorat Gizi Departemen Kesehatan tahun 2002, gatot memiliki kandungan seperti karbohidrat, protein, lemak, kalsium, dan juga fosfor, serta memiliki kandungan serat yang tinggi yang baik untuk pencernaan manusia. Pada umumnya, gatot dibuat melalui beberapa tahapan, yaitu pengupasan, pencucian, pengeringan awal, fermentasi spontan, pengeringan lanjutan, perendaman, pemotongan, dan pengukusan. Baru setelah itu ditambahkan topping sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk diketahui, fermentasi spontan adalah proses fermentasi yang tidak menambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi dalam proses pembuatannya. Hal ini memungkinkan kapang dapat tumbuh menjadi tidak merata. Jika pertumbuhan kapang pada gatot tidak merata atau tidak terkendali, dapat mengakibatkan gatot memiliki warna yang beragam, seperti warna hitam, sedikit hitam, kecoklatan, dan bahkan tidak terbentuk warna sama sekali. Beberapa tester yang kami miliki, gatot memiliki rasa yang manis, gurih, kenyal, dan sedikit asam. Gatot umumnya dikemas menggunakan kemasan seperti plastik bening, daun pisang, dan kertas minyak. Gatot ini adalah makanan pengganti nasi. Dahulunya masyarakat Gunung Kidul mengkonsumsi gatot sebagai makanan pokok, tapi sekarang lebih banyak dijumpai sebagai makanan cemilan saja. Gatot harganya relatif lebih murah, berkisaran 3.000 sampai 5.000-an saja. Selain itu, gatot memiliki minat untuk menarik wisatawan dari berbagai mancanegara karena gatot ini merupakan makanan yang khas dan memiliki rasa yang unik. Namun, makanan gatot ini tidak bisa disimpan lebih dari 1 hari karena akan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Hal ini karena kandungan air pada gatot yang tinggi dan juga kemasan gatot yang belum mampu menjaga umur simpan dari gatot sendiri. Penampilan gatot juga kurang menarik dan variasi dari makanan ini belum ada hingga saat ini. Dalam proses pembuatannya, gatot memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 3 hari. Hal ini karena proses penjemurannya yang lama. Beberapa makanan gatot juga ditemukan memiliki bau yang tidak sedap. Hal ini karena proses pengolahannya yang kurang bersih atau produsen yang tidak menjaga sanitasi pengolahan gatot itu sendiri. Berdasarkan alasan di atas, tim kami mendiskusikan beberapa ide yang dapat menjadi solusi agar produk gatot menjadi lebih menarik. Yang pertama, memperbaiki kemasan gatot. Pada umumnya, gatot dikemas dengan menggunakan kemasan biasa seperti daun pisang, besek, kertas minyak, dan kertas bening biasa, sehingga gatot menjadi tidak tahan lama dan kurang menarik. Oleh karena itu, kemasan gatot perlu diperbaiki dengan mengganti kemasannya dengan kemasan yang lebih modern seperti menggunakan standing pouch yang dilapisi aluminium foil yang diberi merek atau label agar lebih menarik dan mudah digunakan. Selain itu, kemasan gatot yang lebih menarik dapat meningkatkan harga jual dari produk gatot tersebut. Yang kedua yaitu menghadirkan gatot instan. Saat ini konsumen lebih menyukai segala sesuatu yang instan. Selain memudahkan juga menghemat waktu. Ini merupakan salah satu alasan mendasar perlu diciptakan gatot instan. Pada umumnya, gatot hanya dikenal di Pulau Jawa, terutama Yogyakarta. Sementara gatot masih menjadi makanan asing di luar Pulau Jawa seperti daerah Sumatera Barat. Oleh karena itu, perlu diciptakan gatot instan agar dapat dikirim ke Pulau Jawa karena memiliki umur simpan yang lebih panjang. Gatot pada umumnya tidak dapat disimpan lebih dari 1 hari pada suhu ruang. Pada pembuatan gatot instan, produsen telah mempersiapkan gatot dalam keadaan setengah matang yang dilengkapi topping sehingga konsumen tinggal mengukus dan memberi topping yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu dikembangkan dengan produk lain itu seperti kue dengan rasa gatot. Seiring dengan perkembangan zaman, makanan tradisional itu seperti gatot kurang diminati, apalagi kalangan milenial yang mungkin hanya diminati oleh kalangan orang tua saja. Oleh karena itu, gatot perlu dimodifikasi menjadi makanan itu seperti kue bolu. Gatot bisa ditambahkan ke dalam alam topping kue bolu atau bisa dibuat dalam kue bolu. Jadi gatot itu tuh
semoga bisa dengan modifikasinya itu bisa disaingi dengan produk modern lainnya. Yang keempat, memberikan edukasi kepada produsen terkait dengan sanitasi dalam pengolahan. Sanitasi dalam pengolahan sangat mempengaruhi produk akhir yang dihasilkan. Tidak jarang, kesalahan yang terjadi selama sanitasi pengolahan akan merugikan produsen. Oleh karena itu, kita perlu memberikan edukasi kepada produsen terkait dengan sanitasi dalam proses pengolahan agar tidak terjadi kontaminasi silang terhadap produk yang dihasilkan. Di daerah Yogyakarta masih ada rumah industri yang memproduksi Gatot dengan cara yang tidak higienis, seperti tempat pengolahan yang kotor, air rendaman yang tidak diganti secara teratur, dan tempat penjemuran yang kurang bersih. Tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi kualitas Gatot yang dihasilkan, sehingga konsumen enggan untuk membeli. Sanitasi meliputi dua hal. Yang pertama yaitu membersihkan, yang kedua yaitu sanitasi. Membersihkan yaitu menghilangkan mikroba yang berasal dari sisa makanan dan tanah yang mungkin menjadi media yang baik untuk perkembangan mikroba. Sedangkan sanitasi merupakan langkah menggunakan zat kimia atau metode fisika untuk menghilangkan sebagian besar mikroba yang terdapat pada permukaan alat atau mesin pengolahan makanan. Demikianlah video singkat kami mengenai Gatot. Semoga video yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kelompok kami dalam menyampaikan materi atau memberikan penjelasan mengenai produk Gatot. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.